Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya tidak sendirian lagi, saya masih bersama Mbah Gito Gantisworo. Halo Mbah Gito, selamat malam Mbah Gito. Selamat malam Mas Alex, selamat malam ya. Ya itu nggak usah dada-dada juga ke kamera, kan nggak kelihatan juga. Oh iya, aduh lupa ya, aduh. Wah, senangannya itu. Nah gini Mbah, ini hari ini beneran ini Mbah harus berakhir dengan cepat. Ya, kemarin lama banget ya kayaknya ya. Loh Mbah, udah nonton? Oh, ini dari channelnya YouTube-nya cucu saya ya. Jadi nontonnya itu lewat sana, gambarnya bagus ya. Enggak lah Mbah, biasa aja. Wah ya, senengannya tuh merendah ya, nanti delosor nanti keungsep ya. Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan ini sudah sampai di huruf Y. Sebentar Mas Alex. Ada apa Mbak? Ini kan biasa, ini ada suguhan, ini saya beli tadi. Nah ini. Oh iya, tuh itu sip itu. Oh iya, ini combro ini ya. Combro sama molen nanas ya. Nah, tapi nggak ada kopinya, nggak apa-apa ya. Nanti bikin sendiri lah ya di dapur. Ya boleh lah, boleh. Ini apa ini? Gambar apa tadi? Huruf Y ya. Apa wayangnya ini Yudhistira atau apa? Nah sebenarnya pengennya sih itu Mbak, tapi bukan Yudhistira yang ini ya. Tapi maksudnya gini, banyak sekali wayang di huruf Y itu yang berkaitan dengan gambar-gambar sebelumnya. Cuma saya tuh memilih yang kira-kira variatif gitu loh. Nah, variatif maksudnya? Nah kan dari kemarin kan gambarnya wayangnya alusan, terus yang hidung mancung gitu, entah itu ndangak atau dengkluk itu. Tapi saya tuh apa ya, kangen gambar wayang raksasa gitu. Waduh, kok kangen sama Buto itu? Enggak, maksudnya gini loh Mbak, saya tuh kalau sama gambar, menurut saya tuh gambar wayang Buto itu, raksasa itu bagi saya itu Mbak, seksi itu. Wah, seksi itu kayak malah Buto dah, seksi itu ya. Seksi ya cewek, wayang cewek gitu ya. Dengkeyek atau apa itu. Enggak, maksudnya secara visual itu bagi saya itu seksi. Nah, makanya saya pilih Yuyu Rumpung. Nah, Yuyu Rumpung ini itu ada hubungannya dengan wayang sebelumnya yang cerita dari Ramayana ya, dari kisah Rama ya, dan ini sedang yang dalam misi penyelamatan Sinta. Oh iya. Yuyu Rumpung itu ya, apa namanya? Apa rajungan ya? Rajungan? Bukan Mbak, bukan. Loh, itu kan wayangnya itu kan ada kayak, kalau nggak salah saya pernah nonton itu kan ada ini ya, capit-capitnya itu ya. Iya, tapi Mbak, Yuyu Rumpung itu sebenarnya bukan kepiting yang seperti yang bisa dimakan, yang makan itu ya, ini juga bisa dimakan, tapi yang biasa dihidangkan di restoran seafood itu bukan. Lah, terus apa itu wujudnya itu Yuyu Rumpung itu? Nah, Yuyu Rumpung itu sebenarnya adalah kepiting pertapa Mbak. Kepitingnya topo apa gimana itu? Enggak, maksudnya namanya itu kepiting pertapa, bahasa Indonesia hermit. Aduh ya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya apa? Ketam Mbak, ketam. Ketam serut kayu pasa. Bukan, ini loh, pompongan. Oh, pompongan lah. Kalau di dulu, oh iya. Nah kalau di tempat saya dulu itu bukan dulu ya, waktu saya masih kecil maksudnya, itu namanya gerumung. Itu yang kepiting yang ada rumahnya itu loh, yang biasa di depan rumahnya tuh sering kayak gitu, di sepul itu, terus nanti keluar itu mak gerombong ya gitu. Oh, itu Yuyu Rumpung ya. Itu Yuyu Rumpung. Nah sebenarnya wujudnya itu seperti itu. Oh iya. Oh, udah Yuyu Rumpung itu tak pikir tuh rajungan ya, bukan ya? Bukan Mbak, itu ketam ya. Apa namanya, gerumung pompongan atau hermit lah, atau kepiting pertapa. Oh iya. Terus ceritanya itu gimana? Nah jadi waktu ini langsung saja ya Mbak, biar gak kepanjangan juga. Nah jadi ceritanya itu waktu Rama mau menyeberang ke Alengka itu, bukan menyeberang, waktu ingin menyelamatkan Sinta itu terhalang oleh lautan, karena dari India ke Sri Lanka itu kan dipisahkan oleh laut gitu, kalau Mbah lihat peta. Iya, saya tahu. Nah, saya kan pernah bikin pertanyaan itu Mbah di wayang yang Rama ya, kalau Laksmana apa Rama gitu. Nah, saya itu pernah pernah nanya ke diri saya sendiri sebenarnya, kenapa Rama itu tidak membangun kapal perang saja gitu, tapi malah membangun jembatan yang menurut saya, karena kalau diukur ya,
itu jauhnya jaraknya itu dari India ke pulau terdekat di Sri Lanka itu, di mana konon Alengka itu adalah di Sri Lanka itu jaraknya adalah 50 kilometer. Nah, kalau misalnya membuat jembatan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Satu, yang kedua itu kalau diceritanya kan nyemplungin batu banyak banget itu ya. Ya walaupun agak aneh juga nih ya, namanya juga dongeng kalau kata Ki Purbo Asmoro itu dalang dari dalang wayang itu, wayang kulit itu kata Ki Purbo ya namanya juga namanya juga dongeng ya, mau ditelusuri ya tetap ngangeng-ngangeng gitu. Oh iya Ki Purbo ya saya tahu pernah dengerin ya. Lah terus. Nah, ternyata setelah saya telusur itu kenapa tidak membangun yang namanya perahu perang aja, kapal perang aja, karena ternyata ini menurut kepercayaan ya, ini kepercayaan agama yang berbeda ya. Di Hindu Dharma itu pantangan seorang yang beragama Hindu itu adalah menyeberang lautan, atau dalam artian lautan itu adalah tempat dari berbagai macam hal-hal yang kotor. Jadi hal-hal yang agung itu adanya di gunung, itu makanya yang gunung itu isinya dewa-dewa dan seterusnya. Oh iya. Ya ini sih maksudnya saya sedang tidak ngomong agama ya, maksudnya saya maksudnya itu sedang tidak membandingkan tentang agama. Saya nggak mau ini jadi lebar ya Mbak, tapi yang sumber yang saya tahu. Nah, yang kedua, makanya mereka Rama itu memutuskan untuk membangun tanggul ya, membangun jembatan yang akan menghubungkan dari India, dari tempat Rama berada ke Alengka. Nah, gimana caranya itu? Kemudian mereka seperti yang teman-teman bisa dengar di entah itu wayang Laksmana atau Rama atau malah Sinta, nanti bisa cek sendiri yang di bawah-bawah. Itu para kera-kera itu menuliskan di batu itu menuliskan teks Rama gitu. Terus dicemplungkan ke laut batu itu. Nah, batu itu mengapung. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya itu bukan batu yang ini, tapi itu adalah batu apung. Tapi juga ada yang menceritakan bahwa itu adalah yang memang membangun jembatan. Jadi sampai ke dasarnya juga gitu, batu apungnya ditumpuk sehingga membangun jembatan. Kemudian muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau arus lautnya deras itu kan nggak porak-poranda gitu ya. Saya terus nanti eling lagi omongannya Ki Purbo Asmoro gitu ya, namanya juga dongeng gitu, mau disetir kemana juga tetap ngangeng-ngangeng gitu. Iya. Ngangeng jadi kayak mobil-mobilan ya. Iya. Nah terus ini lo sambil dicemil. Nanti aja Mbah, nanti kelamaan ini udah 7 menit nih kayaknya. Nah kan bener 7 menit. Ya udah, nanti habis ini nanti dia ini combronya kalau nggak dibawa pulang juga nggak apa-apa ya. Iya boleh. Saya suka ini combro. No. Lah terus gini Mbah, akhirnya mereka membangun para wanara itu, manusia monyet itu membangun jembatan tersebut. Saat berlangsungnya pembangunan jembatan itu ternyata ada yang nggak suka karena ekosistemnya dirusak ya, berpikir bahwa ekosistemnya dirusak. Nah, mereka adalah para makhluk-makhluk dasar laut itu sendiri dan dipelopori oleh si Yuyu Rumpung ini. Jadi Yuyu Rumpung itu tanpa dikomando sama Rahwana, sebenarnya dia sudah tidak suka sama proyek pembangunan jembatan itu. Akhirnya besi-besinya wah inilah maksudnya nyerempet nih politik gitu. Enggak maksudnya batu-batunya itu kemudian dibongkari, saya tuh mau jual besi-besinya, dicopot terus dijual itu. Udah terus lanjut. Nah ya, terus si Rumpung itu menggerogoti jembatan itu, jadi udah tanggulnya udah hampir jadi, ambrol lagi, jebol lagi. Nah kemudian dicari penyebabnya ini siapa gitu. Nah kemudian setelah ditelusur itu adalah si Yuyu Rumpung ini. Nah terus akhirnya bertempur. Ya akhirnya berkelahi. Nah itu hampir banyak dari prajurit manusia monyet itu, wanara itu kalah. Akhirnya majulah si ini Pramujabahu. Wih, apa itu? Itu namanya Pramujabahu. Pramujabahu. Ya. Lanjut. Nah, bertarung dengan Pramujabahu. Pramujabahu juga sebenarnya hampir kalah ya Mbak ya. Terus habis itu si ini dililit
sama ekornya si Pramujabahu, si Yuyu Rumpung itu diseret ke daratan. Neng nong. Lah iki kok malah gamel toh. Ya biar seru lah wong dongeng apa ya kok dongeng wong wayangan kok dalang kok nggak ada gamelannya lah. Lah ini kan Mbah ini kan cuma dokmong ya, dodok sambil ngomong gitu. Bisa aja Mas Alek ini. Lanjut ya. Bingung ya. Enggak usah gamel. Saya tak nyemil combro aja. Weh, monggo. Ya sok lanjut nih, saya tak nyemil. Ya, oke. Nah, gini ya. Pendengar, akhirnya dililit itu tubuhnya Yuyu Rumpung, si Yuyu Rumpung ditarik ke daratan, terus kemudian di-PP ya Mbak ya, dijemur. Dijemur. Ya, enggak usah ikut ngomong, tak keselak. Yo. Nah, terus habis itu udah kering karena kepanasan, baru kepalanya dipukul pakai kelapa. Nah, akhirnya meninggal dunia gitu. Meninggal dunia, ya. Oh gitu. Nah itu sebenarnya ceritanya cuma sampai situ. Cuma saya kan ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kenapa tidak membangun kapal perang saja gitu. Kemudian bagaimana itu batu apung dari mana gitu batunya. Nah yang menarik juga ada yang bilang bahwa itu adalah jembatan Adam ya, dari sumber lain ya, itu namanya jembatan Adam. Saya itu cuma berpikir ini cuma nama saja sih jembatan Adam, bukan berarti Nabi Adam itu membangun jembatan. Saya sih nggak tahu ya kebenarannya ya, wallahu a'lam ya. Ya. Itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah jembatan Adam, di mana Adam diturunkan dari surga itu kemudian menyeberang ke India atau ke Sri Lanka, saya lupa, itu membangun jembatan itu. Ya nggak tahu sih ya. Ya terserah aja lah ya, banyak ya versinya. Ya. Nah, tapi juga ada seorang profesor dari India. Namanya siapa? Nah, ini namanya lupa Mbah saya. Wah, ini sumbernya ini tidak terpercaya, ini malah nggak mau menyebutkan. Ya, saya harusnya itu Mas Alek itu bikin itu loh, bawa tulisan atau apa terus diomongkan. Yang itu kesulitan Mbah, nanti kepet. Mendingan saya nyerocos gini aja berdasarkan ingatan saya. Sombong banget ya. Loh, bukan sombong Mbah, ini ya sama cerita wayang juga kan dengan apa ya namanya, dengan ingatan saya dari kecil sampai sekarang itu bukan nggak terus kebanyakan nyari sumber terus saya capek sendiri Mbah. Pemalas ya? Bukan pemalas, emang kayak gitu. Nah, ya pokoknya itu ada siapa profesor ya, anggap aja Profesor Gito gitu ya. Iya, Profesor Mbah Gito gitu. Nah, si Profesor Gito ini mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah bentang alam yang adalah yang berupa jembatan itu, karena kalau dilihat dari satelit ya, dari angkasa itu memang terlihat itu benar, itu ada kayak jembatan yang tenggelam gitu, yang menghubungkan antara India sama Sri Lanka. Itu sebenarnya menurut si Profesor Mbah Gito ini. Ya. Saya terjadi tersanjung ya dia ngomong profesor. Alah, udah ini saya lanjut. Ya. Nah, itu katanya terbentuk oleh dua arus yang berbeda dari arah yang dalam di peta itu dan dari luar, sehingga terjadi sedimentasi gitu. Nah, terus pasir-pasir menumpuk, mengeras batu kapurnya dan terbentuklah jalur itu sebenarnya, yang jalur keruk. Nah, pemerintah India sendiri sebenarnya pernah berpikir itu harus dibongkar ya, maksudnya harus dikeruk itu, karena menghemat perjalanan. Ada perjalanan dari mana ke mana gitu, itu menghabiskan jarak 400 km kalau nggak lewatin itu. Tapi dari yang politik sayap kanan itu, dari pemerintah yang sayap kanan berpikir jangan, itu tidak setuju karena itu sebagai ya cagar alam apa sih, yang penting itu warisan keagamaan kayak gitulah, sebagai monumen kayak gitu. Oh ya. Nah kayak gitu Mbak. Ya menarik. Apanya yang ditarik Mbak? Ya maksud saya itu menarik gitu ya, apa ya ceritanya itu. Enggak, ini pendek Mbak, makanya saya cepat. Nah ini Mbak udah selesai dan terima kasih banyak. Loh, ini udah selesai? Udah, ini saya pengen buru-buru makan combro ini. Ya. Nah ini kan udah enak. Jadi terima kasih banyak. Ini saya sesuai janji saya, ini sangat sebentar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah subscribe. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki, dimudahkan perjalanannya gitu, terus kemudian diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Saya Alex Hendra dan Mbah monggo. Ya, saya Gito. Nah, Mbah Gito ganti suara. Undur diri. Waduh. Ya. Nah, undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbah waktunya combro saya. Ya, nanti dibawa aja ya.
nikmatin dulu Mbak ya. Ya ya. Anak muda umur berapa?